Assalamualaikum teman-teman. Kali ini, kita akan mengungkap kesaktian ilmu asihan Si Gedik Bumi, ilmu leluhur tanah Sunda yang penuh misteri. Kisahnya penuh kejadian gaib dan aura yang menegangkan. Yuk, kita langsung masuk ke cerita dan saksikan sendiri rahasia dari ilmu kuno ini. Di tahun 1956, hiduplah sepasang muda yang bahagia. Ialah Amir dan Ratna. Amir adalah pemilik pabrik getah karet di sebuah desa, warisan dari ayahnya. Setiap hari, setelah menikah, Amir sibuk mengelola perusahaannya, mengawasi produksi, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Ujang Waluyo dan Ibu Mintarsih, Amir selalu berusaha menjaga amanah orang tuanya, merawat pabrik agar tetap berdiri dan memberi kehidupan bagi banyak orang. Sementara Ratna, istri Amir, selalu mendampinginya dengan senyum hangat, menata rumah, dan menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. 6 tahun telah berlalu sejak Amir dan Ratna menikah. Rumah tangga mereka tetap hangat, namun perlahan mulai terasa tekanan dari sekeliling. Mertua mereka, sambil bercanda tapi tegas, sering menyindir Amir agar segera dikaruniai anak. Merasa tertekan dengan ucapan mertua dan bisik-bisik warga, Amir memutuskan untuk meminta pendapat dari salah satu teman baiknya. Temannya yaitu Ilyas. Dia mendengarkan dengan seksama cerita Amir, kemudian memberi saran agar Amir mendatangi dukun sakti yang bernama Ki Palung Hejo. Ki Palung Hejo rumahnya berada di Tanjung Barala, Kulon Selatan. Malam itu, Amir menceritakan saran temannya tentang dukun sakti di Kulon Selatan kepada Ratna. Ratna mendengar dengan lembut, lalu mengangguk setuju. Keesokan harinya, Amir dan Ratna memulai perjalanan jauh mereka menuju rumah Ki Palung Hejo, sang dukun sakti, di desa Tanjung Barala, Kulon Selatan. Jalanan sepi dan terpencil. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, memberi kesan misterius di sepanjang perjalanan. Setelah 5 jam perjalanan, Amir dan Ratna tiba di halaman rumah Ki Palung Hejo, yang berada di tengah-tengah hutan terpencil Kulon Selatan. Cahaya siang menembus celah pepohonan tinggi. Amir dan Ratna berdiri di depan rumah Ki Palung Hejo. Dengan hati-hati, Amir mengangkat tangan dan mengetuk pintu bilik bambu itu. Suara ketukan terdengar jelas di antara pepohonan sepi, menembus keheningan hutan siang hari. Tak lama kemudian, pintu bilik bambu itu perlahan terbuka. Muncul sosok Ki Palung Hejo dengan wajah penuh misteri. Tatapannya tajam dan membuat Amir serta Ratna sedikit terkejut dan gugup. Dengan suara berat namun tegas, Ki Palung Hejo bertanya, "Mau apa kalian datang ke sini? Dari mana kalian? Dan bagaimana kalian bisa tahu tempat ini?" Keheningan sejenak menyelimuti halaman rumah, sementara Amir dan Ratna saling menatap. Tak lama kemudian, Ki Palung Hejo menghela napas panjang dan dengan suara yang lebih lembut berkata, "Silakan masuk." Ki Palung Hejo menatap Amir dan berkata dengan suara tegas, "Katakan, apa yang bisa Aki bantu?" Amir menarik napas, lalu menjelaskan tekanan mertua, bisik-bisik warga, dan kekhawatiran tentang masa depan keluarganya. Ratna duduk di sampingnya, menatap Amir penuh dukungan, sementara Ki Palung Hejo mendengarkan dengan tenang dan wajah penuh misteri. Ki Palung Hejo menyerahkan sebotol air putih kepada Amir, sambil berkata, "Minumlah sampai habis. Semoga bulan depan kalian segera mendapatkan hasil." Ia menatap keduanya dengan serius, lalu menambahkan, "Tapi ingat, apapun yang terjadi, bagaimanapun nanti anak kalian lahir, rawatlah dia dengan baik dan penuh kasih sayang." Amir dan Ratna menerima air itu dengan hati-hati, menyadari tanggung jawab besar yang kini berada di tangan mereka. Sepulang dari Kulon Selatan, Amir dan Ratna duduk berdua di rumah, menikmati makan malam sederhana mereka. Wajah keduanya ceria, penuh harap dan tak sabar menanti bulan depan, seperti yang diucapkan Ki Palung Hejo. Setelah selesai makan, Ratna kemudian meminum air petuah itu, dan mereka pun lanjut tidur melepas lelah, karena seharian menempuh perjalanan jauh. 5 bulan berlalu, dan doa mereka akhirnya dikabulkan. Ratna hamil,
Dan setiap pagi sebelum berangkat kerja, Amir selalu mengelus perut istrinya dengan penuh kasih sayang. Senyum mereka bercampur haru dan kebahagiaan, merasakan hasil dari ikhtiar dan petuah Ki Palung Hejo. Akhirnya, saat yang dinanti tiba. Ratna meringis menahan sakit di tempat tidur, sementara Amir berdiri di sampingnya, gugup dan gelisah. Setiap napas Ratna dan setiap tetes keringat membuat Amir semakin cemas. Namun tekad dan kasih sayangnya untuk istrinya tetap kuat. Tanpa berpikir panjang, Amir segera mengambil senter dan bergegas menyusuri hutan gelap. Dengan langkah tergesa, ia menembus jalan setapak menuju rumah Embok Narmi, dukun beranak yang dikenal di kampung itu. Tak lama kemudian, Amir kembali bersama Embok Narmi. Keduanya berjalan cepat menyusuri jalan setapak, menuju rumah Amir yang masih dipenuhi ketegangan. Embok Narmi segera membantu proses persalinan itu. Sementara Amir berdiri di dekatnya, wajahnya tampak pucat, cemas, dan tak karuan, menunggu dengan doa dan harapan. Namun hal tak terduga pun terjadi. Amir tiba-tiba mengamuk, menunjuk Embok Narmi yang sedang menggendong bayi itu. Ia terpukul melihat anaknya terlahir dengan kelainan. Kaki kanannya tidak sama seperti yang lain. Dengan emosi memuncak, Amir mengusir Embok Narmi dari rumahnya. Setelah itu, amarahnya beralih pada Ratna, istrinya sendiri, yang hanya bisa menangis dan terdiam. Malam itu, Amir membawa bayinya masuk ke dalam hutan. Wajahnya kosong, langkahnya berat, dan pikirannya gelap. Ia tak lagi mengingat pesan Ki Palung Hejo tentang merawat anak itu dengan kasih sayang, apapun keadaannya. Tak lama setelah tangis itu pecah di tengah hutan, seorang lelaki tua berhenti melangkah. Ia adalah Ki Buyut Salman, seorang pertapa yang telah lama hidup menyendiri. Mendengar suara lirih penuh penderitaan. Dalam gendongan, menangis tanpa daya, tanpa banyak bertanya pada takdir. Ki Buyut Salman mengangkat bayi itu, memeluknya dengan penuh kasih, lalu membawanya pulang ke gubuk sederhananya. Pagi pun tiba. Di dalam rumah kayu yang sunyi, Ki Buyut Salman duduk menikmati secangkir kopi hangat. Di hadapannya, bayi itu terlelap tenang, seolah menemukan perlindungan sejatinya. Ki Buyut Salman menatap bayi itu lama, lalu berucap pelan, "Mulai hari ini, aku beri nama kamu Nurjaya. Nur berarti cahaya, dan Jaya berarti kejayaan. Semoga kelak kau tumbuh menjadi cahaya dan kuat menghadapi takdir. Meski takdir hidupmu dimulai dengan penderitaan." 11 tahun pun berlalu. Bayi yang dulu ditemukan di tengah hutan, kini telah tumbuh menjadi seorang anak bernama Nurjaya. Tapi Ki Buyut memanggilnya Jaya saja. Di sebuah rumah sederhana, Ki Buyut Salman tampak semakin renta. Tangannya yang keriput tetap setia menganyam bambu, membuat kerajinan kecil untuk mengisi hari-harinya. Di hadapannya, Nurjaya memperhatikan dengan seksama. Ia tengkurap di lantai bambu, sesekali tersenyum. Keterbatasan pada kakinya membuat ia tak bisa berdiri sempurna. Namun matanya memancarkan keteguhan yang jarang dimiliki anak seusianya. Ki Buyut Salman menatap Jaya dengan penuh kasih. Bagi sang buyut, Jaya bukanlah anak cacat, melainkan titipan Tuhan yang kelak akan membawa cahaya dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, hingga suatu malam Ki Buyut Salman merasakan firasat yang tak biasa. Ia sadar, waktunya bersama Nurjaya tak akan lama. Dengan sisa tenaga dan keyakinan, Ki Buyut Salman menuliskan sebuah kalimah kuno. Kalimah ilmu asihan si gedik bumi, ilmu tingkat tinggi yang tak pernah sembarangan diwariskan. Melihat nasib Nurjaya, Ki Buyut Salman merasa inilah saat yang tepat. Ilmu itu diturunkan bukan untuk kekuasaan, melainkan sebagai bekal hidup, agar Nurjaya mampu bertahan di dunia yang tak selalu adil. Dan benar saja, keesokan paginya, saat Nurjaya terbangun dari tidurnya, dia melihat ke kamar Ki Buyut Salman. Ternyata Ki Buyut telah terbujur kaku di tempat tidurnya. Tangis Nurjaya pecah di dalam rumah bambu itu, menyadari satu-satunya orang yang ia miliki telah pergi untuk selamanya. Dengan air mata dan tubuh gemetar, Nurjaya menguburkan Ki Buyut Salman seorang diri. Di hadapan pusara itu, ia menangis terseduh, bersumpah akan menjaga dan mengamalkan ilmu yang telah diwariskan kepadanya.
10 tahun berlalu. Nurjaya kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Parasnya tampan, sorot matanya tenang, meski langkahnya masih tertatih dengan tongkat kayu yang setia menemaninya kemanapun ia pergi. Ia hidup seorang diri di rumah peninggalan Ki Buyut Salman. Rumah tua itu sunyi, namun penuh kenangan dan doa. Di sanalah Nurjaya belajar bertahan, belajar menerima takdir, dan menguatkan dirinya di tengah keterbatasan. Setiap malam, sebelum terlelap, Nurjaya selalu mengamalkan ilmu warisan Ki Buyut. Ia melatihnya dalam diam, dengan kesabaran dan laku puasa, menunggu waktu ketika takdirnya benar-benar terungkap. Suatu hari, Nurjaya berjalan pelan di pinggiran kebun, bertumpu pada tongkat kayunya. Tiba-tiba, sebuah motor melintas ugal-ugalan. Seorang pejabat desa bersama istrinya melaju tanpa peduli. Nurjaya terkejut, kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh dan tersungkur ke tanah. Bukannya menolong, pria itu justru memaki Nurjaya dengan kata-kata kasar, merendahkan keterbatasannya seolah ia bukan manusia. Istri pejabat itu tertawa terbahak-bahak dari atas motor, menikmati penderitaan yang ia lihat. Dengan tubuh gemetar dan hati hancur, Nurjaya bangkit perlahan dan pulang ke gubuknya. Malam itu, ia menangis sendirian. Baru kali ini, di usianya yang ke-22 tahun, ia merasakan betapa kejamnya dunia di luar sana. Dalam keheningan malam, dengan dada penuh amarah dan kesedihan, Nurjaya mengamalkan ilmu peninggalan Ki Buyut Salman. Ia tengkurap, menahan tangis yang sejak siang tak berhenti. Di hadapannya, kemenyan dibakar perlahan. Asapnya naik memenuhi ruangan sempit itu. Dalam diam, Nurjaya mengamalkan ilmu warisan Ki Buyut Salman, sambil membayangkan wajah istri pejabat yang siang tadi tertawa dan menghina dirinya tanpa belas kasihan. Setiap asap yang mengepul, setiap mantra yang terucap, menyatu dengan luka dan dendam. Di waktu yang sama, jauh dari gubuk itu, istri pejabat tersebut terbangun dari tidurnya. Tubuhnya gemetar hebat, teriakan pecah memenuhi malam. Suaranya melengking seperti orang kerasukan. Tidak berhenti di situ dengan hati yang masih panas dan belum puas. Nurjaya pun turun dan merangkak ke tanah, dan dia tengkurap di belakang rumahnya di atas tanah tanpa alas. Dia lanjut membakar kemenyan sambil menangis. Ia memukul-mukul tanah beberapa kali, dan inilah yang disebut ilmu asihan si gedik bumi. Sementara di tempat lain, istri seorang pejabat mendadak makin parah. Dia menjerit-jerit, sudah seperti orang hilang akal sehat. Tubuhnya gemetar, teriakan histeris memecah keheningan malam. Suaminya yang sedang menonton segera berlari ke kamar. Namun jeritan itu semakin menjadi, membuat orang-orang di sekitar terbangun dalam kepanikan. Esok pagi tiba. Pejabat itu menatap istrinya dengan wajah cemas. Apa yang sebenarnya terjadi padamu semalam? Dengan mata kosong dan suara bergetar, sang istri menjawab, bahwa pikirannya tak henti-henti dipenuhi bayangan seorang pemuda bertongkat, yang pernah mereka hina. Wajah Nurjaya terus hadir di benaknya, membuat dadanya sesak dan hatinya tak tenang. Ia pun memaksa suaminya untuk segera mengantarnya menemui pemuda itu. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik jiwanya ke sana. Pagi itu juga, sang pejabat langsung mengantar istrinya. Di perjalanan, ia menanyakan kepada seorang petani yang hendak ke sawah. Bapak pernah melihat seorang pemuda menggunakan tongkat di kampung ini? Petani itu menjawab, dia tinggal sendirian di gubuk hutan di ujung kampung ini. Tak lama kemudian, sang pejabat dan istrinya sampai di depan gubuk Nurjaya. Nurjaya pun keluar, menyambut kedatangan mereka dengan tongkatnya di tangan, siap menghadapi tamu yang tak biasa itu. Dengan tegas Nurjaya bicara, "Mau apa lagi kalian? Apa belum puas apa yang kalian lakukan kemarin terhadap saya?" Pejabat itu memohon maaf dan meminta bicara baik-baik di dalam gubuk. Setibanya di dalam, sang istri bersujud di hadapan Nurjaya, memohon dengan tulus agar diperbolehkan tinggal bersama Nurjaya. Ia menatap suaminya, memohon agar diizinkan hidup bersama pemuda itu. Dengan penuh pertimbangan dan kebingungan, sang suami akhirnya memilih pergi, meninggalkan istrinya. Ia tak tahu harus bagaimana menghadapi peristiwa yang luar biasa ini. Jika tidak dituruti, istrinya bisa saja menjadi lebih nekat.
Sementara itu, sang istri memeluk Nurjaya sambil menangis. Ia memohon dengan sepenuh hati, ingin hidup bersama Nurjaya, menikah, dan menjadi istrinya. Tangisnya bercampur harap, terus memohon agar Nurjaya mau menerima keinginannya. Hari demi hari, Mirna, istri pejabat, menjalani hidup bersama Nurjaya. Ia memasak untuk Nurjaya dan merawatnya dengan tulus. Kehidupan mewah di rumahnya terasa jauh. Ia kini memilih hidup sederhana bersama Nurjaya di gubuk reot tengah hutan. Beberapa hari kemudian, sang pejabat datang sambil menangis, menyerahkan surat cerai untuk istrinya. Namun Mirna justru terlihat bahagia. Harapannya untuk menikah dengan Nurjaya kini semakin menjadi kenyataan. 3 bulan berlalu setelah pemberian surat cerai, sang pejabat kembali ke rumah Nurjaya. Ia membawa penghulu beserta beberapa saksi, dan dengan penuh kesungguhan menikahkan mantan istrinya dengan Nurjaya. Kebahagiaan pun akhirnya menyelimuti gubuk sederhana itu, menandai awal hidup baru bagi mereka. Hikmah dari cerita ini, jangan pernah merendahkan atau menghina orang yang memiliki keterbatasan. Di balik kekurangannya, setiap orang pasti memiliki kelebihan. Jangan pernah merasa diri kita sempurna, dan jangan mentang-mentang punya kekuasaan kita dapat menghina orang seenaknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita seru berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.